Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibni Idris karya Syekh Al-Allamah Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri Al-Husaini rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriah. Terakhir sudah masuk dalam pembahasan definisi taharah, di mana beliau rahimahullahu taala berkata, al-taharatu syar'an fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh aw sawabun mujarrad. Bahwa taharah secara syariat adalah semua perbuatan yang menentukan boleh tidaknya seorang salat, ya, walaupun dari sebahagian sisi atau sekedar untuk mendapatkan pahala. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, li taharati arba'u wasail wa arba'atu maqasid. Taharah itu memiliki 4 wasail, 4 sarana dan 4 maqasid, 4 bentuk taharah. Fal wasailu hiyal ma'u wat turabu wad dabighu wa hajarul istinja. Adapun alat yang dipakai untuk taharah itu ada 4. Yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga bahan yang dipakai untuk menyamak kulit bangkai, dan yang keempat adalah hajar istinja, batu yang dipakai ketika seorang istinja, yakni cebok dari buang air. Ya, ini sudah kita sebutkan bahwa dalam syariat, ya, atau dari penjelasan para ulama, bahwasanya alat yang bisa dipakai bersuci cuma 4 ini saja: air, tanah, ya, kemudian bahan yang digunakan untuk menyamak kulit bangkai, dan yang keempat batu atau yang semisalnya. Tidak ada lagi alat bersuci selain daripada ini. Karena itulah sinar matahari tidak bisa dijadikan alat bersuci. Demikian pula angin itu tidak bisa menyucikan najis, ya. Angin tidak bisa menyucikan najis. Nah, kemudian tanah tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis. Tanah itu hanya dipakai tayamum sama campuran untuk mencuci najis anjing, itu saja. Adapun misalnya ada najis di sendalnya kemudian dia gosok pakai tanah, itu tidak menyucikan sendalnya, karena tanah tidak bisa dipakai untuk menyucikan najis. Kemudian beliau masuk kepada alat alat taharah yang pertama, yaitu air. Ya, air ini adalah alat pembersih yang paling utama dan terutama. Ya, yang paling utama dan terutama, karena air ini yang paling kuat sifatnya. Ya, air ini yang paling kuat sifatnya. Air itu dia bisa mengangkat hadas. Air itu bisa mengangkat hadas. Sementara tanah tidak mengangkat hadas. Tanah untuk tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya membolehkan seorang itu sholat. Karena itulah kalau seorang tayamum tidak terangkat hadasnya, tapi boleh dia sholat dengan tayamum itu. Iya, boleh dia sholat dengan menggunakan apa? Tayamum itu. Jelas sampai sini? Adapun air dia mampu mengangkat hadas. Dia mampu mengangkat hadas. Kemudian air itu bisa menghilangkan najis, zatnya dan bekas-bekasnya. Orang kalau cebok dengan menggunakan air, ya, nah, orang kalau cebok dengan menggunakan air, ya, itu hilang zat najisnya sama hilang bekas-bekasnya. Berbeda kalau orang cebok dengan tisu, batu, kain kering dan semacamnya, itu dia menghilangkan zat najisnya tapi tidak menghilangkan bekas-bekasnya. Masih ada bekas-bekasnya. Orang biar bagaimana cebok pakai tisu, tidak akan hilang bekas-bekas najisnya. Najisnya hilang, cuman asarnya, bekas-bekasnya masih ada. Beda dengan air.
Air itu menghilangkan ainun najasa dan asarun najasa, menghilangkan zat najis dan menghilangkan juga bekas-bekasnya. Karena itulah air ini alat najis, alat bersuci yang pertama dan terutama. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Air itu hanya bisa dipakai bersuci kalau dia air mutlak. Air yang bisa kita pakai bersuci adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu benda cair yang kita namakan air. Itu namanya air mutlak. Jadi benda cair yang kita namakan air. Karena itulah semua benda cair selain air itu tidak bisa dipakai bersuci. Semua benda cair yang tidak kita namakan sebagai air itu tidak bisa dipakai bersuci. Minyak tanah misalnya, ya, atau kopi, teh dan semacamnya. Ini benda cair tapi kita tidak mengatakan itu air. Jelas sampai sini? Tidak katakan itu air. Jelas? 6. Demikian pula misalnya air kelapa, ya, kita tidak namakan dia air. Kita akan terangkan nanti, kalaupun kita menamakan dia air, maka dia air muqayyad. Kita akan terangkan nanti apa maksudnya. Ya, kita jelaskan dulu apa itu air mutlak. Jadi air mutlak adalah benda cair yang kalau kita ditanya apa itu, kita jawab itu air. Titik sampai itu, air. Jelas sampai sini? Itu namanya air mutlak. Artinya air benda cair yang kita namakan sebagai air tanpa ada embel-embel sifat yang lain. Ya, tidak. Karena mungkin ada yang bertanya, kelapa kan airnya kita bilang air kelapa, berarti dinamakan air juga. Jelas sampai sini? Kalau ada orang teh dibilang air teh, kan air teh juga. Ya. Atau misalnya kita kan katakan juga air. Kita katakan iya, kita katakan air tapi bukan air mutlak. Artinya apa? Bukan air kita tidak bisa berhenti pada kata air toh. Kalau dikatakan misalnya ada air kelapa ditanya. Ya, kita bawa air kelapa kemudian ditanya, "Ini apa?" Kalau saya bilang air, titik sampai di situ, benar atau salah? Salah atau benar? Salah. Saya bawa air kelapa, terus ada yang nanya sama saya, apa itu? Saya bilang air. Titik sampai di situ. Apakah benar? Salah. Seharusnya apa? Air kelapa. Jadi saya harus tambahkan keterangan tambahan. Jelas sampai sini? Saya harus tambahkan keterangan tambahan. Tidak boleh saya katakan air tok. Tidak boleh. Itu menunjukkan bahwa air kelapa bukan air mutlak. Air mutlak adalah benda cair yang kita bisa katakan padanya air, titik sampai situ. Tidak ada tambahan apa-apa. Jelas sampai sini? Tidak ada tambahan apa-apa. Itu namanya air mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami menurunkan dari air, ya, kami menurunkan dari awan ma'an, air. Ya, air. Kata para ulama ini kata ma'an isim nakirah berada pada kalimat al-isbat, penetapan. Berada pada kalimat penetapan yang menunjukkan makna mutlak. yakni semua jenis air, semua benda cair di muka bumi ini yang kamu namakan air, nah kami turunkan itu sebagai tahuran, sebagai alat pembersih. Maka satu-satunya benda cair yang boleh dipakai bersuci adalah apa yang Allah namakan ia sebagai apa? Air. Kata Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama, kami menurunkan dari awan. Apa yang kami turunkan? Ma'an, titik sampai situ. Ya, air. Sebagai apa? Tahura, yang bisa dipakai bersuci. Jelas sampai sini? Berarti semua ya benda cair yang boleh dipakai bersuci hanyalah benda cair yang kalian katakan padanya itu air, titik. Namanya air mutlak. Jelas sampai sini? Ya. Air mutlak ini disebutkan oleh para ulama ada 7. Ada 7. Yang pertama air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air yang keluar dari mata air. Yang keenam air salju. Ingat, air salju, yakni salju yang kita cairkan. Bukan saljunya kan bukan air, ya tidak? Salju bukan benda cair. Jadi air salju maksudnya salju kita cairkan. Jadi air dia, tapi berasal dari salju. Itu maksudnya air salju. Dan yang ketujuh adalah embun.
Ya, embun. Ma'ul barad. Al-barad embun. Ini air mutlak. Yani apa? Ketujuh jenis air ini kalau kita ditanya apa itu, kita jawab apa? Air. Kalau saya ditanya disuruh sama seorang, tolong bawakan sama saya air. Terus saya ke laut ambil air, saya bawakan ke dia. Salah atau benar? Benar. Kamu minta air kan? Nih, saya ambil. Enggak sampai sini? Iya. Maka itu dinamakan air mutlak. Yani benda cair yang bisa kita katakan padanya air. Kalau ada orang tanya minta sama saya, tolong bawakan saya air, saya bawakan sirup, salah. Karena sirup bukan air. Jelas sampai sini? Iya, baik. Jadi air yang bisa dipakai bersuci hanyalah air mutlak, yaitu 7 jenis air tadi. Yang kata para fuqaha, kesimpulan air mutlak adalah ini tadi 7 sekedar contoh. Contoh 7 air mutlak ini. Kesimpulan air mutlak adalah semua air yang turun dari awan, ya, semua air yang turun dari awan atau yang keluar dari tanah, bagaimanapun sifatnya dan belum mengalami perubahan dari asal penciptanya. Itu definisi air mutlak. Kullu ma nazala minas sama, semua air yang turun dari awan, au naba'a minal ard, atau keluar dari tanah. Iya. Walam yataghayyar min asli khilqatih, dan dia belum mengalami perubahan dari asal apa? Penciptaannya. Itu air mutlak. Contohnya 7 air tadi. Yang seandainya nanti ditemukan jenis-jenis air yang lain selain dari 7 tadi, yang dia memang begitu Allah ciptakan, belum mengalami perubahan, maka itu air mutlak. Kalau ada air tanah keluar bawaannya memang kuning misalnya, atau bawaannya hijau atau yang semacamnya, itu apa? Air mutlak. Jelas sampai sini? Ada air yang hijau gara-gara banyak lumut di situ tumbuh, airnya berubah jadi hijau. Apa dinamakan air? Air tetap dinamakan air. Asal penciptanya seperti itu. Asal penciptanya seperti itu. Jelas sampai sini? Maka air, kata beliau rahimahullah, wa inna ma yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Ada yang bisa dipakai bersuci, yang bisa menyucikan hanyalah air kalau dia airnya mutlak. Ya. Air yang bisa dipakai menyucikan sesuatu, dipakai bersuci, berwudu atau menyucikan najis adalah kalau airnya air mutlak. Artinya apa? Kalau airnya air muqayyad. Air muqayyad. Apa itu air muqayyad? Air yang ada embel-embel sifat di belakangnya. Muqayyad artinya terikat dengan sifat. Jelas sampai sini? Nah, apa hukumnya berwudu dengan air muqayyad? Ya. Misalnya air teh, air tapi ada tambahnya teh. Itu namanya muqayyad, dikaitkan dengan sifat. Lihat sama sini, air teh, air kopi, air susu, air kelapa, ya, air semangka, ya, atau air laut. Orang bilang air laut ya, air sumur, ya. Lihat sampai sini, apa hukum berwudu dengan air muqayyad? Kata para ulama, sifat yang melekat pada kata air itu ada 2. Sifat yang melekat pada kata air itu ada 2. Ada sifat yang terus melekat padanya, tidak bisa lepas. Dan ada sifat yang bisa ada, bisa tidak ada. Bisa kita ikutkan, bisa tidak kita ikutkan. Iya. Jadi air muqayyad ada 2. Air yang terikat dengan suatu sifat ada 2. Yang pertama, air yang sifatnya selalu melekat sama dia, tidak pernah hilang, tidak pernah lepas dari kata air, selalu menempel ke situ sifatnya. Yang kedua, ada air yang sifatnya itu bisa ditempelkan ke air, bisa juga tidak. Lihat sampai sini? Nah, kata para ulama, kalau sifatnya itu bisa lengket ke air, bisa juga tidak, maka ini masuk dalam kategori air mutlak, boleh dipakai berwudu. Ya. Ada air, ada sifat, tapi sifat ini bisa lengket, bisa tidak. Bisa kita tambahkan, bisa tidak. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori air mutlak, boleh dipakai berwudu. Adapun air yang sifatnya itu selalu ikut ke situ, selalu ikut ke kata air, tidak bisa lepas, maka itu tidak boleh dipakai berwudu karena bukan air mutlak. Contoh, kalau saya bawa kopi, kemudian tanya, apa itu? Saya jawab air kopi. Benar atau tidak? Benar. Saya bilang air kopi. Betul atau tidak? Betul. Sekarang kalau saya hilangkan kata kopi, saya bilang air. Salah atau benar? Salah. Berarti sifat kopi ini selalu melekat pada ini.
Setiap kali saya ditanya apa ini, saya bilang ini air kopi. Tidak boleh saya hilangkan kata kopi, saya bilang air toh. Tidak boleh. Berarti sifatnya ini selalu apa? Melekat. Yang seperti ini tidak boleh dipakai berwudu. Air kopi tidak boleh dipakai berwudu. Walaupun orang bilang air, cuman muqayyad, terikat dengan sifat yang selalu melekat pada dirinya, selalu lengket kepadanya, tidak bisa hilang. Saya bawa susu, orang bilang apa itu? Saya bilang ini air susu. Sudah sampai sini? Ini air susu. Apakah benar? Benar, itu air susu. Apakah boleh dipakai berwudu? Kita bilang coba hilangkan kata susu di situ. Kamu katakan itu air, benar atau tidak? Tidak benar. Tidak benar itu air. Kalau begitu ini sifat selalu melekat padanya. Setiap kali kamu kamu lihat benda ini terus kamu katakan dia air, kamu harus ikutkan apa? Kata susu. Kamu katakan air susu. Maka yang seperti ini tidak boleh dipakai berwudu. Kenapa? Karena sifatnya selalu melekat. Ya. Saya belah kelapa, ambil airnya. Ditanya, "Apa ini?" Saya bilang air kelapa. Benar atau tidak? Benar. Tapi kalau saya hilangkan kata kelapanya, saya bilang air. Benar atau salah? Salah. Begini bukan air, ini air kelapa. Berarti apa? Sifat kelapa ini selalu melekat pada kata air. Nah, yang seperti ini tidak boleh dipakai berwudu. Tidak boleh dipakai berwudu. Nah, tapi kalau sifatnya itu bisa melekat, bisa tidak, bisa kita hilangkan tanpa merusak makna, maka ini masuk dalam kategori air mutlak yang boleh dipakai berwudu. Contoh, saya bawa air laut. Ada orang nanya, air apa ini? Saya bilang air laut. Benar atau tidak? Benar. Kalau saya hilangkan kata lautnya, saya bilang air. Benar atau tidak? Benar. Berarti ini kata laut bisa melekat, bisa juga dihilangkan, tidak ada masalah. Maka ini masuk dalam kategori air mutlak. Boleh dipakai berwudu. Boleh dipakai berwudu. Perhatikan ini kaitannya kenapa? Ini perhatikan ini kalau mungkin ada yang menanya ngapain dibahas masalah kayak gitu kayak sifat dan sebagainya. Ini karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tanpa sifat secara mutlak. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami menurunkan dari air, dari awan, air. Allah menyebutkan mutlak tanpa embel-embel sifat. Jelas sampai sini? Allah tidak mengatakan kami menurunkan air ini untuk menyucikan, air itu untuk menyucikan. Tidak. Allah menyebutkan air secara mutlak. Karena itulah yang boleh kita pakai berwudu, bersuci hanyalah air yang syah kita katakan padanya air, titik sampai di situ. Kalau ada benda cair lain, kita bisa katakan itu air tapi ada embel-embelnya, ada tambahan sifatnya air kopi, air ini dan tidak bisa hilang darinya, maka ini bukan air mutlak. Bukan air ini yang Allah maksudkan. Walaupun dinamakan air tapi selalu lengket, air susu, air kopi, air ini selalu lengket di situ. Sementara Allah tidak menyebutkan sifat apa-apa. Nah, sementara air yang bisa disifati dengan itu dan bisa juga dihilangkan sifatnya, ini juga air mutlak. Seperti air sumur, air apa tadi? Air laut. Kita bisa bilang air laut, kita bisa juga bilang apa? Air titik sampai situ, air tok. Kita bilang ini air sumur, bisa juga dikatakan air. Tapi kalau air kelapa, tidak bisa kita katakan air, harus air kelapa. Itu tidak. Nah, ini maksud di sini. Ini air mutlak namanya. Jadi air mutlak adalah air yang benda cair yang bisa kita katakan air titik sampai situ. Kalau semua orang mengatakan ucapan kamu benar itu air, maka itu namanya apa? Air. Sudah sampai sini? Baik, contoh lain. Ada air lagi banjir, air lewat di tanah, keruh. Atau semisal dengannya sungai. Saya masuk ke sungai, saya injakkan kaki saya ke sungai, naik lumpurnya naik, kotor. Baik. Sekarang, apakah boleh berwudu dengan air semacam ini? Boleh berwudu tidak? Simple. Ini air keruh, saya angkat. Ditanya, apa ini? Air atau bukan? Air. Kalau dibilang air keruh, keruhnya bisa dihilangkan atau harus melekat terus? Bisa dihilangkan. Kalau saya bilang ini air, bisa. Langsung sampai sini. Karena itulah syah berwudu dengan air seperti itu. Kenapa? Karena tetap dinamakan sebagai air. Jelas? Karena itulah air yang bercampur dengan tanah itu syah dipakai berwudu selama tidak jadi lumpur ya. Ya. Air biar keruh bagaimana? Tetap dia bisa dipakai bersuci. Air yang kuning-kuning kadang di sumur bor yang agak ini ya sumurnya bermasalah, keluar kuning-kuning. Ditanya, boleh berwudu atau tidak? Kita katakan ini air atau bukan? Air atau bukan? Air. Bukan. Kenapa bukan air? Ini air. Jelas sampai sini? Dinamakan dia air.
Kalau ada orang suruh bawakan sama saya, tolong bawakan saya air. Ingat ya, dia bilang bawakan saya air. Saya bawakan air yang kuning tadi itu. Apakah saya salah? Tidak salah, kecuali kalau dibilang bawakan saya air jernih. Berarti kan lain lagi masalahnya. Ya, dia kan minta air. Kita masalahkan sekarang air. Nah, dan Allah Ta'ala mengatakan falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kamu tidak mendapati ma'an air, di sini disebutkan mutlak. Umum semua jenis air. Kalau kamu tidak mendapati air maka tayamum. Nah, ini air yang kuning-kuning ini yang keruh-keruh orang masih namakan air, maka belum boleh tayamum. Tidak boleh kalau tayamum ada air seperti ini air. Itu air apa? Air mutlak. Langsung sampai sini. Baik. Ada air dalam drum. Drumnya tertutup rapat 1 bulan. Dibuka bau. Ada lumutnya. Ada nyamuk ya, di dalamnya. Apakah boleh dipakai berwudu? Bau sudah berubah, bau busuk karena tertutup rapat. Bau atau tidak? Boleh berwudu atau tidak? Bisa. Orang nanya, ini apa? Air. Ya. Artinya apa? Kita tidak berbicara masalah boleh diminum tidak. Minum masalah kesehatan kan? Masalah minum boleh minum tidak, itu masalah kesehatan. Masalah kamu mau pakai mandi sehari-hari atau tidak, itu terserah. Tapi masalah mandi junub sama wudu tidak boleh tayamum kalau masih ada air ini. Karena ini masih dinamakan air. Jelas sampai sini? Tidak boleh tayamum untuk mandi junub selama masih ada air ini. Tidak boleh tayamum untuk wudu selama masih ada air seperti ini. Jelas ya? Baik. Contoh lain. Air kemasukan air kemasukan misalnya kemasukan kayu, tahu kayu-kayu manis ya, yang biasa dicelupkan. Berubah jadi apa? Merah warnanya. Baik, kalau ada orang bilang ambilkan saya air, saya bawakan air itu, benar salah atau tidak? Dikatakan air mutlak atau bukan? Air mutlak atau bukan? Kalau saya minta saya air, bukan saya air, terus dia bawakan saya itu, terus saya bilang bukan air ini, benar atau salah? Benar. Itu air ya atau tidak? Saya haus, minta dulu air, saya bawakan itu. Jelas sampai sini? Itu air. Paham? Maka selama itu masih dinamakan air, kalaupun ada embel-embelnya bisa dihilangkan. Air apa misalnya? Air rebusan ini, tapi kan bisa dihilangkan. Kita bisa katakan apa? Air. Tidak salah kalau katakan air. Walaupun ada embel-embel sifat itu bisa dihilangkan, tidak melekat full padanya, tidak melekat terus. Yang seperti namanya air mutlak. Paham sampai sini? Ini sebenarnya kembali kepada definisi kebahasaan. Makanya dalam mendefinisikan air untuk bertohara, kita kembalinya ke sisi bahasa dan uruf, kebiasaan orang. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran secara mutlak. Nabi SAW juga dalam hadis menyebutkan secara mutlak. Air mutlak, yakni semua benda cair yang kalau orang ditanya air apa itu, mereka akan mengatakan apa? Air. Kalaupun ada embel sifatnya dan bisa dihilangkan, maka itu juga dinamakan air mutlak. Jelas? Ya, Allahu a'lam bishawab. Namun kapan air ini sudah melekat padanya embel-embel sifat dan sifat ini melekat tidak bisa dihilangkan, kapan dihilangkan jadinya salah, maka namanya apa? Air muqayyad, air yang terikat dengan sifat yang seperti ini sudah tidak boleh dipakai berwudu. Contoh air kelapa. Ini kalau dihilangkan kata kelapa, tidak benar dihilangkan air, tidak benar. Maka tidak boleh berwudu dengan air kelapa. Semangka kalau kita peras airnya, ya habis dipotong-potong diambil airnya ditampung, tidak boleh dipakai berwudu. Semua air yang keluar dari buah-buahan itu bukan air mutlak, itu air muqayyad. Itu air semangka, air kelapa dan semacamnya. Air teh, air kopi, air gula. Air kita masukkan gula. Ya, jadinya manis. Apa namanya? Bisa dinamakan air toh? Kalau gulanya sedikit mungkin ya. Ini maksudnya kalau air dan masukkan gula yang banyak dan sudah manis sudah. Manis. Apakah kalau saya bilang ambilkan saya air, terus ada yang bawakan saya air gula? Benar?
Nggak benar. Ini bukan air ini manis, gitu. Air gula ini. Nah, kata gula ini sifat melekat padanya, membuat dia apa? Keluar dari penamaan air mutlak. Maka berwudu dengan air gula tidak boleh. Lihat sampai sini. Berwudu dengan air garam. Air, masukkan garam. Asin luar biasa. Asin. Boleh berwudu? Boleh berwudu atau tidak? Tidak boleh? Boleh? Hah? Iya. Lihat sampai sini. Kata para ulama, kalau garamnya dari laut, dibuat dari laut, air laut, maka biar asinnya bagaimana syah dipakai berwudu. Karena ini kan ibarat air sumur, kita masukkan air laut. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Orang berwudu dengan air laut saja boleh. Apalagi cuma air biasa dimasukkan garam dari air laut. Boleh. Lihat sampai sini. Beda kalau garamnya dari gunung. Kalau garam dari gunung dimasukkan ke dalam air dan merubah menjadi asin, maka tidak boleh dipakai berwudu. Apa bedanya? Karena garam yang dari laut asalnya dari air. Itu kayak air ditambahkan air sumur ditambahkan air laut, tidak ada masalah. Beda dengan garam yang dari gunung. Nah, ini tidak boleh. Kapan dia menjadi asin, maka tidak boleh dipakai berwudu. Baik. Ini gambaran global berkenaan dengan masalah air mutlak, air muqayyad. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita mau buat kesimpulan. Kesimpulan air yang boleh dipakai berwudu. Kesimpulan air yang boleh dipakai berwudu. Jelas? Iya. Yang pertama adalah air apa? Air mutlak, yakni air yang masih berada di atas asal penciptanya dan tidak mengalami perubahan bagaimanapun asal penciptanya. Bagaimanapun warnanya, aromanya, baunya dan semacamnya, termasuk suhunya, tidak ada masalah. Ya. Kita sebutkan tadi 7 contoh ya. Dengan catatan untuk salju harus dicairkan. Tidak boleh ada orang seperti kemarin sempat ada yang share videonya, berwudu ambil salju baru dia gosok mukanya. Ini tidak syah wudunya. Jelas sama tidak syah. Tidak boleh berwudu dengan salju. Makanya dalam hadis dikatakan ma'us salj, air salju. Tidak dikatakan berwudu dengan salju, tapi dengan ma'us salj, air salju. Dalam doa tentang salat jenazah juga, ya, ma'is salj, air salju. Jadi artinya saljunya dicairkan, dijadikan air, bukan salju yang digosok-gosok. Karena itu bukan air. Jelas sampai sini? Itu bukan air. Baik. Jadi air mutlak itu air bisa dipakai bersuci. Nah, sekarang apa hukumnya kalau air mutlak kemasukan benda dari luar? Ya. Apa hukumnya air mutlak? Sekarang kita sudah tahu air mutlak pokoknya boleh dipakai berwudu. Apa itu air mutlak? Air semua benda cair yang secara urf seorang mengatakan itu air tanpa embel-embel sifat yang mengikat. Ingat, sifat yang mengikat. Kalaupun sifat tapi tidak mengikat boleh. Air mutlak tetap namanya. Jadi air mutlak adalah air semua benda cair yang orang katakan itu air tanpa embel-embel sifat yang mengikat. Itu tidak ada masalah. Ya. Sekarang clear. 7 jenis air dan semisal dengannya semuanya boleh dipakai berwudu. Sekarang kita bicarakan masalah lain. Sekarang kita punya air mutlak, terserah air hujan, air laut, air sumur, air apapun, kita punya air mutlak. Kemudian kemasukan benda dari luar. Kemasukan benda dari luar. Apa hukumnya? Apa hukumnya air ini? Sekarang kan dia sudah kemasukan benda dari luar. Kita masukkan tambahan zat dari luar ke dalam air mutlak ini. Nah, apakah air ini masih boleh dipakai berwudu atau tidak? Kita sampai sini? Nah, jawabannya kita katakan tergantung apa yang kamu masukkan ke dalam air itu. Apakah yang kamu masukkan itu benda suci atau yang kamu masukkan ke dalamnya benda najis? Jelas? Beda hukumnya. Saya punya satu ember air sumur, mustimba sumur. Saya masukkan zat ke dalamnya. Apakah air di baskom ini yang dari air sumur masih boleh saya pakai berwudu? Kita katakan tergantung apa yang kamu masukkan. Apakah kamu memasukkan ke dalamnya benda suci atau kamu masukkan ke dalamnya benda najis? Jelas sampai sini? Kita mulai dengan najis dulu karena lebih simpel. Sekarang kita singkirkan dulu
apa yang saya masukkan benda suci. Saya mau bahas dulu kalau yang saya masukkan benda najis. Apa hukumnya? Kalau saya masukkan benda najis ke dalamnya atau jatuh ke dalamnya benda najis, kita katakan kalau air itu kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter, maka langsung najis. Langsung najis. Air kalau kemasukan najis, kita katakan kalau airnya sedikit, yakni airnya kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter, maka semua air itu langsung najis, walaupun najisnya sedikit yang jatuh. Tapi kalau airnya itu lebih 2 kullah atau lebih, 200 liter ke atas, lantas kemasukan najis, maka dilihat sifat-sifatnya. Apakah sifatnya berubah atau tidak? Kalau berubah, biar sedikit berubahnya najis. Tapi kalau tidak berubah, tidak najis. Ya. Jadi kalau air, kalau kemasukan najis, kita katakan lihat dulu airnya. Apa hukumnya air kemasukan najis? Ya tergantung volume air, banyaknya air. Kalau airnya kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter, maka langsung najis. Tidak perlu dilihat sifat-sifatnya, langsung najis. Tapi kalau airnya 2 kullah lebih, 200 liter ke atas, kemasukan najis, tunggu dulu, lihat dulu sifatnya. Kalau ada salah satu dari 3 sifat berubah, baunya kah, atau rasanya, atau warnanya, cukup salah satunya ada yang berubah, walaupun perubahannya sedikit, maka dihukumi apa? Najis. Tapi kalau tidak ada yang berubah sama sekali, maka tidak najis. Contoh, air 1 baskom tadi, itu air sedikit atau air banyak? Air sedikit. Kenapa? Karena kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter. Anak saya datang, dia pergi kencing di situ. Baru 1 tetes jatuh, saya langsung geser dia. Saya tidak lihat dia kencing, baru 1 tetes masuk kencingnya, saya langsung geser. Kita bilang ini najis, masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, 1 baskom najis semuanya, tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai berwudu. Jelas? Tidak boleh dipakai berwudu. Airnya dihukumi najis. Jelas sampai sini? Ada toren. Toren itu misalnya 100, anggaplah misalnya torennya kecil, cuman 170 liter, 75 liter misalnya, penampungan air. Ya. Kejatuhan misalnya sedikit, sedikit tai cicak. Kejatuhan sedikit tai cicak. Jelas sampai sini? Najis. Langsung najis. Walaupun tidak ada yang berubah sifat-sifatnya, langsung najis. Karena ini air sedikit. Tapi kalau airnya air banyak, 200 liter lebih, contoh kolam renang. Kolam renang berapa liter? Ya, itu jelas di atas 2 kullah. Ada orang rame-rame mandi-mandi di situ, ada salah satu orang kencing di situ. Ada salah satu orang berenang, kencing di situ. Ya, apa hukumnya? Air itu 1 kolam renang najis tidak? Kita kencingnya merubah nggak sifat-sifat seluruhnya? Kita berbicara secara umum, bukan di dekat dia. Kalau di dekat dia pasti berubah. Tapi kita berbicara air ini secara umum. Apakah berubah? Tidak. Maka yang seperti ini kolam renangnya tetap suci, tidak najis. Ya, jelas sampai sini? Beda kalau berapa puluh orang dalam kolam renang setengahnya kencing semua ya. Saya berubah kan begitu. Tapi kalau cuma 1 orang, kita bilang ini air banyak, kemasukan najis kencing. Apa yang kita lakukan? Cek sifat-sifatnya. Baunya, rasanya berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, maka apa? Tidak najis. Tapi kalau ada yang berubah, walaupun sedikit, tidak perlu banyak. Yang penting ada berubah sedikit. Ada sedikit berubah. Sedikit. Baunya ada bau-bau kencing, biar sedikit, langsung najis. Jadi tidak perlu ada perubahan signifikan. Walaupun perubahannya sedikit, langsung najis. Kenapa? Karena perkara najis dalam Islam itu berat. Maka diberikan hukum yang berat. Jadi kapan ada perubahan, biar sedikit perubahannya, walaupun tidak signifikan, langsung najis. Jelas? Ya. Ini kesimpulan air mutlak yang kemasukan najis. Air mutlak kemasukan najis. Kita katakan kalau ada air mutlak kemasukan najis, kita lihat volumenya. Kalau dia kurang dari 200 liter, langsung najis. Kalau dia lebih dari 200 liter lebih, maka dilihat sifatnya. Kalau ada berubah walaupun sedikit, najis. Kalau tidak ada berubah sama sekali, tidak najis. Jelas? Masih boleh dipakai mandi, masih boleh dipakai mandi junub, berwudu dan seterusnya. Ya. Dan kalau air itu sudah najis,
maka sudah tidak boleh dipakai apa-apa. Tidak boleh dipakai wudu, tidak boleh dipakai mandi wajib, bahkan tidak boleh dipakai mandi biasa, tidak boleh dipakai mencuci karena airnya sudah najis. Jelas sampai sini? Airnya sudah najis, ternajis juga pakaian yang dicuci di situ. Penggunaan air najis hanya boleh untuk minum hewan atau untuk menyiram tanaman, itu saja. Penggunaan manusia tidak boleh sama sekali, apapun penggunaannya. Nah, karena itulah termasuk kesalahan terkadang di tengah-tengah ini rumah tangga kadang ada pakaian anaknya kencing, ya, pakaian anaknya ada pakaian kencing, langsung dimasukkan ke mesin cuci bersama dengan semua pakaian-pakaian yang lain. Ini mesin cuci berapa volumenya? 2, ya. Jelas kurang dari 2 kula. Dimasukkan air ke dalam kencing yang seperti itu. Jelas sampai sini? Dan airnya ngambang di situ. Beda kalau ada kencing kita siram, airnya ke bawah ke sini, itu hilang, betul. Tidak ada masalah. Itu namanya air mendatangi najis. Menetes ke bawah, hilang najisnya, kan begitu. Tapi kalau dia nampung di situ, menggenang di situ, itu menajisi semuanya. Karena air kurang dari 2 kula, najis di situ, akhirnya najis semua apanya? Airnya. Kalau najis semua airnya, najis semua pakaian yang di dalamnya dan menajisi semua lingkaran apa? Pinggiran mesin cuci yang kena, najis juga semuanya. Itu harus dibersihkan ulang. Jelas sampai sini? Nah, ini hukum air mutlak kalau dia kemasukan najis. Ya, wallahu taala alam bisawab. Termasuk? Belum? Sudah? Azan. Saya di sini belum ada notifikasi. Hah? 2 menit lagi. Ya, sudah masuk. Azan dulu, silakan.
Taib. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan air mutlak kemasukan najis. Sekarang air mutlak kemasukan benda suci. Apa hukum air tersebut? Apakah masih dikatakan air mutlak boleh dipakai berwudu, ataukah sudah bukan air mutlak melainkan menjadi air muqayyad? Kata para ulama, kalau ada air mutlak, air sungai, kita ambil air sungai di sebuah ember, atau misalnya air laut di sebuah ember, atau air hujan kita tada, ya kemudian kemasukan benda suci. Benda suci misalnya ya pasir atau batu, ya, atau minuman susu atau yang semacamnya, kopi. Kemasukan benda suci. Apa hukumnya? Kata para ulama, kalau ya benda suci ini, atau sebelum saya lanjut, kalau air mutlak kemasukan benda suci, kemasukan benda suci, apa hukumnya? Sebelumnya kita keluarkan dulu benda suci yang dimaksud di sini apa. Ya, kata para ulama, kalimat di sini kemasukan benda suci, dari awal kita keluarkan tanah. Sudah sampai sini? Tanah tidak termasuk dalam pembahasan kita. Yani air kemasukan tanah, biar keruh bagaimana, tetap boleh dipakai berwudu. Tetap boleh dipakai berwudu. Kenapa? Karena kata para ulama, air ini alat bersuci. Tanah juga alat bersuci. Tanah alat bersuci. Sehingga ketika dimasuk tidak merubah kesuciannya. Memang keruh dan seterusnya, keruh, tapi tidak merubah kesuciannya. Kenapa? Karena tanah pun sebenarnya alat bersuci. Ya. Maka dari awal sudah tidak perlu ada pertanyaan masalah apa hukumnya air bercampur dengan tanah. Kita katakan tanah asalnya biar bagaimana dia merubah air, boleh dipakai berwudu. Baik sengaja dimasukkan tanah di situ, ataukah memang dia mengalir di atas tanah seperti sungai. Ya, seperti itu, sungai, danau, kalau kita injak langsung naik gitu, kotor. Kita sampai sini tidak ada masalah seperti ini. Jadi baik tanahnya itu sengaja dimasukkan atau memang tanah itu menjadi tempat mengalirnya air, tidak ada masalah sama sekali. Dari awal tidak kita permasalahkan tanah masuk ke dalam air, dari permasalahan itu. Karena para ulama mengatakan bahwa tanah tidak bisa mengganggu kesucian air, karena tanah pun alat bersuci. Ingat ya, tanah. Apa itu tanah? Tanah yang dipakai bercocok tanam. Jelas? Itu tanah. Maka bukan pasir. Kita tidak berbicara masalah pasir. Pasir bukan tanah. Kapur bukan tanah. Tanah merah bukan tanah yang dimaksud di sini. Tanah merah. Ya, dalam Al-Qur'an turab, tanah. Kalau tanah merah itu muqayyad sudah. Sudah sampai sini? Jadi yang kita bicarakan adalah tanah. Paham ya? Iya. Jadi kita tidak bicarakan pasir, tidak bicarakan batu, tidak bicarakan tanah merah, kapur, semen dan semacamnya, itu bukan tanah. Itu yang kita bahas di sini. Bagaimana kalau benda-benda itu masuk ke air? Tapi kalau tanah masuk ke air, tidak perlu dipermasalahkan dari awal. Jelas? Jadi kita tidak berbicara tanah dari asalnya. Demikian pula misalnya kayak tadi ya, garam yang terbuat dari air laut, itu kan sama saja air ditambahkan air. Baik, kita berbicara mengenai ya kalau garamnya terbuat diambil dari gunung, nah, itu masalah. Tapi kalau garam dari air laut tidak ada masalah sama sekali, walaupun membuat airnya sangat asin. Ya, baik. Sekarang kita kembali. Jadi ketika kita katakan benda suci masuk ke dalam air mutlak, apa hukumnya? Kita katakan air suci di sini, kita tidak membahas tanah. Tanah tidak ada masalah. Baik. Kalau benda suci masuk ke dalam air mutlak, apa hukumnya? Kata para ulama, langsung lihat sifat-sifatnya. Tidak perlu dicek airnya banyak atau sedikit, tidak perlu. Kita cek air banyak, air sedikit itu kalau kemasukan najis. Kalau kemasukan benda suci tidak usah dilihat banyak sedikitnya. Langsung dicek sifatnya saja. Afwan, sebelumnya saya ulangi. Kalau benda suci masuk ke dalam air mutlak, kita bilang air suci itu ada dua. Ada air suci yang bisa larut dalam air, dan ada air suci yang tidak bisa larut dalam air. Hah? Saya bilang apa tadi? Oh ya, apa? Benda suci kalau dia masuk ke dalam air mutlak, kita bilang benda suci ini ada dua. Ada yang larut, ada yang bisa larut, ada yang tidak bisa larut. Apa artinya larut? Kapan dia sudah masuk ke dalam tidak bisa dipisah, itu larut. Ada yang tidak bisa larut, yakni kalau dia masuk ke dalam air masih bisa diambil, dipisahkan dari air. Jelas sampai sini? Dalam istilah fikih, benda suci yang larut namanya mukhalid. Mukhalid yang larut di dalamnya.
Sementara benda suci yang tidak larut namanya mujawir. Namanya mujawir. Benda suci yang tidak larut dalam air. Nah, sekarang benda suci masuk ke dalam air. Apa hukumnya? Kita katakan kalau yang masuk ke dalamnya adalah benda suci yang mujawir. Apa tadi mujawir? Yang tidak larut. Maka airnya tetap suci dan boleh dipakai bersuci. Biar bagaimana perubahannya signifikannya. Biar perubahan signifikan. Tidak merusak air tersebut. Kenapa? Karena mujawir. Dia bisa langsung apa? Masih bisa dikeluarkan. Maka yang seperti ini biar bagaimana perubahan signifikan tidak merusak air tersebut. Boleh dipakai berwudu. Contoh, air dimasukkan pasir. Pasir ini larut atau tidak? Tidak larut. Maka biar bagaimana keruhnya boleh dipakai berwudu. Boleh dipakai berwudu. Air kemasukan tadi kayu manis, biar sampai merah semerah-merahnya, kayunya masih bisa diangkat, tidak larut. Boleh dipakai berwudu. Karena tidak larut. Sudah sampai sini? Tidak larut, boleh dipakai berwudu. Atau misalnya daun, ya, ada danau di pinggiran pohon di pinggir danau, kemudian daunnya gugur, jatuh ke situ ke bawah. Sudah sampai sini? Ya. Kemudian merubah airnya. Merubah air. Kita bilang daun ini mujawir atau mukhalid, larut tidak? Tidak larut. Sudah sampai sini? Ya, tidak larut. Maka masih ini kita bisa diambil disaring, dikeluarkan, dipisahkan dari air. Yang seperti ini juga tidak apa? Ya, tidak merusak air, masih bisa dipakai berwudu. Walaupun perubahannya signifikan. Karena itulah kita sudah pernah bahas dalam memandikan jenazah. Ketika memandikan jenazah, yang paling bagus ketika kapur adalah kapur padat yang tidak larut dalam air. Jangan kapur hancur, kapur barus yang hancur itu. Karena kalau kapurnya hancur, dia nanti masuk di pembahasan mukhalid. Kapur yang larut dalam air, itu hukumnya akan kita sebutkan nanti. Tapi kalau kapurnya yang masuk ke dalamnya merubah airnya keruh, baunya bau kapur, tapi masih bisa kita angkat itu kapur, aman, nggak ada masalah. Bisa dipakai memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah dengan air campur bidara. Berubah sifatnya bidara, berubah sifatnya air, pasti berubah, bau kan gitu, bau darah. Tapi bidaranya ini kan tidak larut, kita bisa angkat kembali. Karena itulah yang paling bagus, bidaranya jangan dihancur-hancurin, ditaruh begitu saja. Karena kalau dihancur-hancurin rentan dengan larut pada sebagian zatnya. Nggak sampai sini? Sebaiknya jangan dihancurkan bidaranya, ditaruh saja di situ. Jangan dipotong-potong kecil baru dilarut di ini, karena bisa larut di situ. Nggak sampai sini? Sekecil apapun bisa larut, kena ke hukum larut. Tapi kalau dia daun tidak, ya ditaruh daun begitu, merubah sifat, bau, warna, air betul, tapi karena daun dia masih bisa dipisahkan maka aman, tidak ada masalah. Jelas? Jadi kita katakan kalau benda suci yang masuk ke dalamnya itu tidak larut dalam air, maka hukumnya apa? Boleh dipakai bersuci, boleh. Biar bagaimana berubahnya, biar signifikan berubah, tetap boleh dipakai berwudu. Tapi kalau yang masuk ke dalamnya adalah benda suci yang larut di dalamnya, yakni kalau sudah masuk larut tidak bisa dipisah, ya, maka yang seperti ini dilihat sifatnya. Kalau berubah secara signifikan tidak boleh dipakai berwudu, tapi kalau berubah namun tidak signifikan, perubahannya sedikit, maka masih boleh dipakai berwudu. Insyaallah taala ini kesimpulan dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut jenis benda suci yang masuk dan larut di dalamnya, kita akan terangkan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.